Pemirsa, Dit Pol Airut Polda Bali melakukan patroli di sekitar perairan Laut Bali dalam rangka pengamanan KTT G20. Dan informasi selengkapnya kita bergabung bersama dengan rekan Zevanya Sara langsung dari Provinsi Bali. Selamat siang Zevanya, seperti apa gelaran patroli di Denpasar, Bali hari ini dari pantauan Anda? Abdi, pihak kepolisian terus melakukan pengamanan jelang pelaksanaan konferensi tingkat tinggi G20 yang akan berlangsung di Bali pada tanggal 15 sampai 16 November 2022 mendatang. Di mana operasi ini memang tergabung dalam operasi terpusat Puri Agung 2022, salah satunya dengan melakukan patroli di kawasan perairan Laut Bali. Dan untuk lebih mengetahui seperti apa patroli tadi yang sudah dilaksanakan oleh Dit Pol Airut Polda Bali, sudah bersama dengan saya Padal Satgas Bantuan Opsub Satgas Polda Bali, sudah ada Bapak Dewa Gederaka. Pak Dewa, mungkin bisa jelaskan, tadi kita sudah melakukan patroli di kawasan perairan Laut Bali, seperti apa Pak hasilnya Pak? Baik, atas izin Pak Dir Pol Airut Polda Bali, selaku Kasub Satgas Pol Airut. Jadi setelah melaksanakan patroli di seputaran perairan Bali di bawah tol, jadi apabila kita menemukan nelayan yang melakukan kegiatan, kita akan memberikan himbauan secara humanis. Jadi menghimbau secara humanis, pada saat ini ada kegiatan G20. Jadi kita himbau para nelayan yang melakukan aktivitas di bawah tol, biar mereka itu kembali pada saat ada tamu-tamu PVIP dan VIP yang melintas di atas jalur tol. Berarti memang kawasan yang ada di bawah tol Bali ini harus steril begitu? Betul, di bawah tol itu harus steril, tidak boleh aktivitas apapun yang dilakukan ke arah nelayan. Jadi di bawah tol itu tidak boleh melakukan aktivitas selama kegiatan G20 ini berlangsung. Untuk jadwal patrolinya sendiri ini kapan saja Pak dilakukan? Jadi patroli kita lakukan secara mobiling, melihat situasi pasang surut air. Karena di jalur tol itu pasang surut air sangat menentukan untuk melaksanakan patroli di bawah tol. Kalau air yang pada saat pasang, kita bisa melakukan patroli secara mobiling di bawah tol. Apabila air sudah surut, kita akan bergeser ke tempat yang memungkinkan untuk melakukan aktivitas kita patroli. Peralatan apa saja ini Pak yang digunakan, perlengkapan apa saja dalam melakukan patroli di laut ini? Baik, untuk peralatan yang kami gunakan dalam pelaksanaan patroli itu ada 2 RIB, 1 taktikal dan 4 rubber boat dengan 27 personil. Oke. Kendalanya Pak seperti apa? Sementara kendala yang kami hadapi tidak terlalu, cuma kendala pada saat kita melakukan patroli itu air naik turun, pasang naik turun. Itu yang menjadi acuan kami untuk melakukan kegiatan patroli di bawah tol. Terima kasih Pak untuk informasinya. Kita harapkan situasinya tetap terus kondusif ya Pak, sampai nanti agenda puncak dari G20 ini bisa berlangsung dengan aman dan juga nyaman. Dan pemirsa, untuk operasi Puri Agung 2022 dari pihak kepolisian ini akan berlangsung sejak tanggal 8 November 2022 hingga tanggal 17 November 2022 mendatang, guna memastikan bahwa Bali, Nusa Dua Bali yang menjadi lokasi berlangsungnya G20 ini aman dan juga kondusif, tidak ada gangguan kamtipmas yang berarti. Demikian Abdi, kembali ke Anda di studio. Terima kasih Zevanya Sara atas informasi dan laporan Anda langsung dari Provinsi Bali. Selamat kembali bertugas. Dan pemirsa, gelaran KTT G20 di Bali tinggal menghitung hari. Segala persiapan telah dilakukan dan telah siap untuk menyambut para pemimpin negara dan tamu undangan. Lantas sejauh mana persiapan menjelang gelaran G20 nanti dan siapa saja yang akan hadir dalam event berskala internasional ini? Kami akan paparkan untuk Anda dalam infografis berikut ini. Pemirsa, kita akan lihat dulu seperti apa jadwal dan lokasi dari gelaran G20 di Bali. G20 tahun ini adalah gelaran ke-17 di tahun 2022 yang nantinya puncaknya akan
akan berlangsung selama 2 hari dari tanggal 15 hingga 16 November 2022. Namun menjelang di puncak Leader Summit ini akan dilakukan beberapa event, side event begitu, atau beberapa event-event pendukung menjelang dari puncak di tanggal 15 hingga 16 November nanti. Kemudian berlangsung di Provinsi Bali, dan kita akan melihat lagi di grafis berikutnya lokasinya di mana saja sih. Di Provinsi Bali ada beberapa titik-titik yang nantinya akan berlangsung, termasuk salah satunya gelaran KTT G20 ini akan berlangsung di Hotel Apurva Kempinski Bali. Nah, sejauh ini informasi yang kami dapatkan dari pemerintah Indonesia bahwa sudah ada beberapa negara yang mengkonfirmasi untuk hadir. Tercatat sudah ada sebanyak 17 kepala negara atau kepala pemerintahan yang telah mengkonfirmasi hadir ke Indonesia dalam gelaran G20 nanti. Namun terkait dengan negara lainnya seperti Rusia dan juga Ukraina saat ini masih mempertimbangkan kondisi negara masing-masing. Artinya belum mengkonfirmasi, belum pasti akan hadir atau tidak karena masih melihat situasi dan juga kondisi di negara masing-masing. Seperti kita ketahui bahwa mereka kedua negara ini sedang melakukan invasi begitu. Rusia menginvasi ke Ukraina sejak bulan Februari lalu. Di grafis berikutnya kita akan melihat siapa saja yang undangan non-anggota G20. Kalau kita lihat selain 20 negara anggota yang juga menjadi undangan, ada juga undangan non-anggota dari G20. Yang pertama ada Singapura, negara tetangga kita, kemudian ada Kamboja, Spanyol, kemudian Uni Emirat Arab, Belanda, Senegal, Finlandia, Suriname, dan juga Fiji. Nah, selain undangan dari non-anggota negara G20, tahun ini juga akan ada VVIP yang juga diberikan undangan begitu untuk hadir pada gelaran KTT G20 di Indonesia. Kita akan lihat di grafis berikutnya siapa saja undangan VVIP yang juga akan turut menghadiri dalam gelaran G20 di bulan November ini. Yang pertama adalah Presiden Zambia, kemudian ada Presiden Angola, ada juga Presiden Sudan Selatan atau South Sudan, kemudian Perdana Menteri Denmark, ada juga Ratu Maksima yang akan turut hadir, kemudian ada Presiden FIFA, ada juga Presiden IOC, Atlantic Council, dan juga ini mungkin yang ditunggu-tunggu untuk para pebisnis ya, ada Elon Musk, CEO dari Tesla yang juga akan turut hadir dalam gelaran B20 di Bali. Kemudian ada juga World Economic Forum yang juga akan hadir. Pertanyaannya, sejauh ini sudah seperti apa sih kesiapan yang diberikan ataupun yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia jelang KTT G20 nanti? Kita akan lihat di grafis berikutnya. Inilah persiapan-persiapan yang sudah dilakukan. Persiapan ini sudah dilakukan sejak 1 tahun terakhir pada saat Indonesia ditunjuk sebagai presidensi G20 di Indonesia. Yang pertama, segala infrastruktur pendukung ini juga sudah disiapkan, baik itu dari segi jalanan, pengamanan, dan juga bandara ini juga sudah disiapkan. Kemudian dari segi kendaraan, ini spesialnya pada tahun ini ataupun gelaran G20 di Indonesia, ada namanya kendaraan listrik G20 untuk operasional dari pemimpin negara. Ini juga sudah disediakan oleh Hyundai pada saat itu. Kemudian pedoman protokol kesehatan karena gelaran event internasional ini digelar dalam masa pandemi COVID-19. Artinya protokol kesehatan ini juga sangat diperlukan dan juga sudah disiapkan oleh Kementerian Kesehatan. Selanjutnya pengamanan dari TNI dan Polri ini juga sudah turut dilakukan. Kita akan lihat seperti apa pernyataan dari Presiden Jokowi yang pada hari kemarin sudah meninjau langsung kesiapan di Provinsi Bali. Presiden Jokowi turut didampingi oleh beberapa menteri dan juga melakukan gladi resik pada saat menyambut para pemimpin negara di Bali. Kita akan lihat pernyataannya dari Presiden Joko Widodo yang disampaikan pada tanggal 8 kemarin. Jadi ini sudah H-7, saya sudah cek dari pagi tadi sampai dengan titik-titik yang paling kecil, sudah kita cek semuanya dan saya ingin menyatakan kita sudah siap untuk menerima tamu-tamu G20. Dengan banyaknya kepala negara atau pemimpinan pemerintahan negara anggota G20, yang perlu diperhatikan adalah tentang pengamanan mereka. Nah, seperti apa personil pengamanan KTT G20? Kita akan lihat lagi di grafis berikutnya. Ini tercatat sudah ada banyak ribuan anggota dari berbagai unsur gabungan yang akan mengamankan KTT G20. Kalau kita lihat nama operasinya adalah Operasi Puri Agung 2022. Dari Operasi Puri Agung ini ada sebanyak 18.030 personel gabungan yang terdiri dari unsur TNI, Polri, dan juga instansi lain. Selain itu dari 18.000, lebih detail lagi ada sebanyak 14.300 untuk teknis sendiri. Kemudian ada pusat komando yang juga sudah dibangun, command center di Mapolda Bali, dan ada sebanyak 16 fitur di command center ini yang terintegrasi dengan fitur-fitur berbagai kementerian untuk pemantauan secara langsung. Kita akan lihat seperti apa pernyataan dari Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dalam pengamanan kali ini.
Khusus untuk mitigasi bencana, kita sudah siapkan baik mitigasi terkait dengan bencana alam berupa gempa bumi atau mungkin terkait dengan peristiwa lain. Jadi selain pengamanan ada juga antisipasi jika terjadi adanya bencana gempa bumi. Nah, dengan banyaknya pemimpin negara yang akan hadir, tentu mereka akan membawa kendaraan ataupun pesawat yang akan hadir ataupun akan mendarat di Indonesia. Seperti apa kesiapan bandara di tanah air? Ini tertuang dalam surat edaran Kemenhub nomor 12 tahun 2022 tentang pengaturan operasional penerbangan selama penyelenggaraan KTT G20 di Bandara Gusti Ngurah Rai, Bali. Ini akan berlangsung dari tanggal 12 hingga 18 November. Yang perlu diketahui bahwa operasional ini ditetapkan selama 24 jam, penerbangan komersil dilarang untuk parkir menginap atau remain overnight. Nah, untuk di Bandara Ngurah Rai sendiri, ini memiliki 62 parking stand atau tempat parkir pesawat. Dari 62 itu, 40 parking stand akan difokuskan untuk KTT G20, sedangkan sisanya ini untuk penerbangan komersil, pemirsa. Nah, dari 40 parking stand ini, 14 parking stand untuk pesawat kepala negara untuk menginap atau round VVIP. Nah, untuk Angkasa Pura I juga menyiapkan 1 parking stand untuk pick up dan juga drop off di sisi utara. Kita akan lihat lagi di grafis berikutnya seperti apa kesiapan bandara untuk pesawat kepala negara. Ada juga disediakan 8 parking stand dari Angkasa Pura I untuk pick up dan juga drop off selatan, 4 parking stand untuk clear area dan 3 parking stand untuk militer. Nah, apakah Bandara Ngurah Rai ini cukup untuk menampung semua pesawat dari kepala negara? Tentu tidak. Makanya dari pihak pemerintah Indonesia juga menyediakan ataupun menyiagakan ada sebanyak 11 bandara lain yang disiapkan untuk memarkirkan pesawat-pesawat dari para pemimpin negara, termasuk diantaranya ada di Sultan Hasanuddin Makassar, kemudian ada juga di Jakarta, dan juga ada di beberapa wilayah lain. Total ada 12 bandara, termasuk di Bandara Ngurah Rai yang nantinya akan memarkirkan pesawat mereka. Nah, pemirsa, presidensi G20 di tengah pandemi COVID-19 membuktikan persepsi yang baik atas resiliensi ekonomi Indonesia terhadap krisis. Selain itu, sebagai satu-satunya anggota G20 dari Asia Tenggara dan wakil dari negara berkembang, kepercayaan terhadap Indonesia untuk menjadi presidensi G20 adalah bentuk pengakuan atas status Indonesia. Ini menjadi kesempatan Indonesia untuk merepresentasikan negara berkembang lainnya. Kita harapkan gelaran G20 ini dapat berjalan lancar dan juga aman.